Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo dengan NIM 22060026 dari jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Giri Firmansyah dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 22060067. Kami akan membuat video tentang pendengaran aktif. Oke, pertama-tama sama Giri ini dulu loh. Dari mana asal Giri? Aku asalnya dari Sinjong lah. Kenapa kok mau masuk ke UNP? Milih UNP? Milih UNP karena yang pertama dekat dari kampung sih. Jaraknya ya. Nah, orang tua juga nggak ngebolehin di luar. Terus UNP salah satu universitas terbaik di Sumatera Barat. Enggak Sumatera ya, Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Terus dari sini masuknya pakai jalur apa nih? Alhamdulillah kemarin jalur SBMTN sih doh. Kalau kamu? Dari jalur SNMPTN. SN ya? Iya. Jadi gimana ujiannya itu? Ujiannya tuh kayak dikasih beberapa soal, terus waktunya terbatas gitu lah. Lumayan susah sih. Oh, jadi sekarang nih tinggalnya di mana? Tinggal di asrama yang di dekat Fakultas Psikologi. Oh, FFP ya? Iya, psikologi. Itu asrama itu tinggalnya berapa orang kira-kira? Kalau kapasitas kamarnya sih ada 4 orang ya. Cuma yang diisi sekarang 3 orang sih. Bertiga. Ya. Jadi sama abang-abang tingkat atau teman seangkatan atau gimana? Sama teman seangkatan. Rata-rata. Ya, nggak ada abang yang setingkat. Oh. Terus ada nggak organisasi yang diikutin selama berkuliah ini? Kalau saat ini belum ada sih dong, belum kepikiran, mungkin nanti ya. Karena belum bisa mengatur waktu sementara kayaknya. Oh ya, lagi coba untuk fokus kuliah dulu kan. Iya, perbaiki nilai. Terus gimana selama semester 1 kemarin berkuliah di UNP, terutama di Fakultas Ekonomi, apa yang dirasakan selama berkuliah ini? Selama perkuliahan ya? Iya. Mungkin karena baru awal-awal jadi aman-aman aja, kayak tugas, nilai, belum pusing lah mikirin perkuliahan, masih santai-santai aja. Iya. Itu sih. Gitu. Kamu nih dari mana nih, Doh? Aku asalnya dari Krui, pesisir barat Lampung. Lampung. Iya, dari pantai barat Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Itu lumayan jauh sih. Jauh juga ya? Kalau sini ke sana mungkin sekitar 36 jam lah. 36 jam. Ya, itu naik sehari bis? 2 malam ya, bis. Berangkat dari sana jam 2 pagi, nyampe di Bengkulunya siang. Terus dari siang dari Bengkulu langsung naik mobil ke Padang. Sampai sini pagi. Kalau pulang naik pesawat bisa gak ke Lampung? Bisa, tapi ya ongkosnya tambah besar. Berapa tuh kira-kira? Nggak tahu juga, belum pernah nyoba sih. Karena ongkosnya pasti berjuta. Terus juga ntar dari Padang ke Jakarta ke Bandar Lampung, dari Bandar Lampung ke rumah lagi itu sekitar 6 jaman lebih naik mobil travel. Berarti ribet juga ya, kalau ribet. pesawat dia? Sama aja, nggak ada beda. Semester kemarin pulang nggak? Semester kemarin sih ke Lampung. Karena ya pertama waktunya nggak bisa lama juga, karena perjalanan juga agak jauh. Terus juga keluarga juga udah tinggal di Pekanbaru, jadi kemarin balik aja ke Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Pakai bis? Pakai travel. Pulang ke Pekanbarunya kemarin tuh bareng saudara dari om dari adik dari ibu. Pakai mobil berdua kemarin, nemenin dia mobil sana sekalian. Terus rencana semester ini pulang nggak? Rencananya kalau ini ya, kalau liburan panjang mungkin ada kemungkinan sih untuk pulang ke Krui. Kalian juga mau ngambil ijazah, masih tertahan juga di situ. Oh, masih di SMA ya? Iya. Ijazahnya kemarin keluar pas bulan Agustus. Agustus kita PKKMB. Ya. Fakultas enggak. Tapi baru keluar ijazah itu udah bisa tuh diambil. Ya lumayan. Oh, jadi rencana besok pulang sekalian ngambil ijazah dong? Iya, sekalian ngambil ijazah. Mana kuliah di UNP? Asik? Iya, enak sih, teman-temannya juga udah dapat juga lingkungan teman-teman yang sepemikiran.
yang Ya. gimana lah ya, asik lah gitu. Sih lah, makanya nggak toksik. Ya kalau walaupun kadang ada yang juga yang toxic Ya. ya, tapi namanya juga setiap orang kan berbeda-beda karakter dan ciri khasnya. Tapi di Lampung ada universitas juga kan? Ada Universitas Lampung, jadi kemarin itu kan nyoba ngambil UNP pilihan pertama, pilihan kedua di kosong, walaupun ya guru dari itu maksa buat ngisi pilihan kedua, tapi tetap percayalah sama kalau misalnya bisa diterima di UNP, dan alhamdulillah terima di jalur SM. Emang maunya di UNP? Iya sih, mau ngambil jurusan ekonomi pembangunan, emang dari awal rencananya mau kuliah di Padang. Jadi dari jurusannya juga kebetulan sebenarnya awalnya mau akuntansi, tapi karena basic yang nggak di akuntansi, lebih ke menghitung, jadi memilih masuk ekonomi pembangunan. Karena dominan lebih untuk menghitung. Ya, menghitung ya. Ya, ekonomi kan banyak menghitung ya, Dok. Ya, menghitung. Matematika ya, akuntansi, sama ekonomi makro ya, Dok. Terus di Lampung, apa nama universitasnya, Dok? Universitas Lampung. Memang itu yang yang paling nomor 1 di Lampung itu? Iya, ada juga saingannya terbaru kayak ITERA, Institut Oh, iya. Teknologi Sumatera, Iya, tuh iya. udah bisa jadi penyaing Unila sekarang. Ya, kemarin banyak. Apa alasan buat pergi jauh dari Lampung itu, Dok? Jauh dari kampung ke sini? Ya, kan 36 jam tuh. Iya. Lumayan jauh. Pertama kan sini ada keluarga juga di Tabing Pasir Putih kan, jadi lumayan dekat lah. Jadi kemarin tuh awalnya tinggalnya di situ Di Tabing sini. Tabing Pasir Putih. Oh iya. Kompleks Pasir Putih sini. Tapi karena sering telat lah untuk dapat angkot, kalau nggak siap dari jam 6 ya kadang nggak dapat angkot, Trans Padang penuh, kadang bikin terlambat, jadi ya solusinya ngekos aja. Mutusin buat kos ya. Ya. Sama juga di sana kan tinggal sama keluarga, kadang juga nggak enak kalau pulang terlalu malam. Ya. Buat tugas ke organisasi. Kita terbatas ya. Ya, terbatas. Terus dari kos ke kampus jalan kaki? Iya, jalan kaki. Dekat. Sama teman-teman? Ya, kadang sendiri. Sendiri ya. Kan dekat juga, nggak terlalu jauh. Yang keluarga yang di sini keluarga dari ibu atau dari ayah? Keluarga dari ibu. Keluarga dari ibu. Ya, sebagian besar di sini di daerah Tabing itu ada banyak juga. Keluarga dari ibu berarti ibunya Minang nggak? Iya, ibu Minang, ayah Minang, tapi tinggalnya di Lampung. Oh, ngerantau ya? Iya, perantau. Ibu dari sini, ayah dari Turawan, Batu Sangkar. Nah, terus juga kan organisasi yang untuk yang saya ikutin sekarang ini GIBE, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Jadi organisasi yang saya ikutin itu tentang membahas pasar modal, seperti apa sahamnya, bagaimana teknik analisis fundamental, analisis teknikalnya gimana. Jadi kan belajar tentang saham itu, bagaimana cara membuka akunnya, bagaimana cara kita menjual dan juga membeli saham tuh dijelasin tuh, belajar di situ. Jadi ya organisasi itu sekarang sih kebanyakan waktu disibukkan sama organisasi itu, karena di organisasi itu kan ada potensinya juga untuk bisa kita bergabung di pasar modal tuh. Untuk organisasi GIBE itu, karena sebagian besar alumni dari organisasi GIBE itu kan ya rata-rata masuk mereka ke bursa, rata-rata magangnya di bursa efek Indonesia perwakilan Padang atau mau di pusat. Itu organisasinya emang dari kampus atau di luar kampus loh? Itu dari kampus, dari Fakultas Ekonomi, IBFE UNP namanya. Jadi di bawah naungan Fakultas Ekonomi. Jadi itu masih labor itu. Susah nggak masuknya dong? Iya, susah, kayak masuk perusahaan. Iya. Iya. Emang ada tesnya kemarin? Tes tertulis, pertama tes tertulis, kalau udah lolos tes tertulis, tes wawancara manajer. Jadi kita manajer departemen, jadi kita masuk misalnya departemen PSDM, jadi kita wawancara sama manajer departemen PSDM. Kalau udah lulus di tes wawancara manajer departemen, terus ntar tes lagi sama dewan pengurus harian, sama DPH, sama direktur, sekretaris dan bendahara. Jadi ya 2 kali wawancara, 1 kali tes, 3 tahapan yang dilewatin itu. Kayak tesnya itu apaan? Tesnya tentang, tes tertulisnya itu tentang pasar modal tuh. Jadi apa itu saham, bagaimana cara menghitung sahamnya itu, berapa cara kita kan di situ ya belajar tentang keuangan. Jadi kita bisa membaca keuangan perusahaan, apakah perusahaan ini sehat atau perusahaan yang menerbitkan saham gorengan. Saham gorengan tuh saham yang mereka jual murah tapi itu berpotensi tidak
kadang memiliki potensi naik, kadang memiliki potensi turun. Itu kadang berfluktuasi naik turun, jadi Oh, tidak jadi jelas. naik turun. Ya kadang itu ya berat sih itu. Ya kan berat sih kayaknya. Ya jadi Wawancara 2 kali ya. wawancara 2 kali Kalau aku masuk kira-kira bisa nggak ya? masih bisa ada untuk ke depan. Tapi ya Susah tesnya kayak anu. ya dari 65 kemarin yang pendaftar yang diterima 23 orang Ya, ya diseleksi. itu bukanya tiap semester atau gimana? Itu tiap tahun. Oh, enggak tiap semester, Enggak. tiap tahun. Tahun depan dibuka untuk BP 22 sama 23. Oh. Tahun ini 21 sama 22, jadi BP 21 nggak bisa daftar lagi. Oh. Tapi untuk MBP 22, 23 tahun depan bisa daftar. Oh, berarti tahun depan masih Bisa daftar. Tapi tahun depannya lagi nggak bisa daftar. Oh. Ada batasan berarti ya dong? Iya, ada batasan tahunnya. Itu juga ya itu mencari ilmu juga mencari relasi itu orang-orang di pasar Iya. modal ya. Hmm. Nah, menambah juga wawasan pengetahuan juga. Untuk sekarang saat ini mungkin saham yang udah dibeli tuh kode sahamnya BP Astra Indo. Yang udah dibeli oleh Saya membeli saham Astrindo Infrastruktur. kamu yang beli saham. Ya beli saham. Ya, Caranya? ada caranya dia pakai motion trade kan. Sekarang udah beli saham nih? Udah Serius? serius, bener. Itu Belinya 1 lot. kalau ya. boleh tahu nih, Hmm. berapanya dulu kalau boleh tahu? Tergantung nih sahamnya kan masih murah sekarang. Ya. Kemarin belinya 14.000 waktu masih turunnya kan anjlok. Tapi tadi pagi udah naik jadi 15.800. Tapi karena lihat potensi ada bakal naik itu, jadi makanya dibeli saham itu. Jadi kita harus sebelum membeli saham tuh analisis dulu fundamental keuangannya tuh gimana. Apakah sahamnya itu aman? Berapa kali lipat pengembalian jika perusahaan tuh bangkrut, berapa kali kan? Terus juga kita lihat juga berapa itu utang yang mereka miliki. Jadi kalau perusahaan yang memiliki utang yang besar, lebih besar pada ekuitas dan juga asetnya itu sangat berbahaya, itu sulit itu untuk didapatkan. Karena kan kalau besar gitu kan utangnya, Ya. ya ngapain kita ngasih modal buat mereka bayar utang istilahnya. Iya. Jadi dari kalau boleh nanya dari sini ke si Junjung tuh berapa lama sih waktu ini perluin? Kalau aku kan bawa motor ya dong. Kalau bawa motor sih 4 jam lah. Kalau dari sini ke Sijunjung tuh berhenti kisaran 20 menit atau enggak setengah jam sekali berhenti. Istirahat Ya. dinginin mesin. Iya, aku biasanya sekali doang sih berhentinya. Terus lanjut lagi pulang. Jadi kalau dari sini lewat mana? Kalau dari sini Lewat Panjang Pak. Tinjau Lawi. Tinjau, Ya, ya. Tinjau Lawi. Siap. Tinjau Lawi itu Solo kan. Iya, Solo. Nah, Solo tuh baru daerah Sijunjung lagi. Jadi Solo lewat ke kota Solo juga. Iya, lewat kota Solo. Lewat kota Solo. Di Junjung. Dia lewat Alahan Panjang lu. Enggak. Beda Jalan panjang beda lagi simpangnya. beda simpang gitu. Iya, beda simpang. Jadi kalau Alahan Panjang beda simpang. Ya, beda simpang dong. Tapi dingin nggak daerah si Junjung? Sijunjung ya. Iya. Sijunjung lumayan dingin sih doh. Apa dingin? Iya, daripada Padang kan. Iya, Padang Iya. pantai panas. Iya, panas. Kalau Sijunjung sih lumayan dingin ya. Panas sih panas, Tapi dingin nggak dingin betul. Ya, Sejuk dingin. lah istilahnya. Ya, sejuk lah, sejuk. Pas lu nih tinggal itu. Kalau Lampung gimana dah? Wih, sama kayak Padang. Panas ya? Sisirnya panas. Emang di Lampung ada laut juga? Ada laut, dari Petinggal lu pinggir laut. Belakang rumah tuh pantai loh. Belakang rumahmu? Iya, Pantai. pantai. Tapi rawan apa nggak? Gempa. Atau gempa? Wih, gempanya sering. Gempanya dari Bengkulu kerasa sampai rumah lu. Iya. Iya. Kalau udah gitu udah sering Iya, ngerasain iya. gempa gitu. Itu berpotensi tsunami nggak dah? Pernah sekali gempa berpotensi tsunami jam Tuh. 9 malam. Jadi panik kami langsung pergi ke daerah tinggi. Jam Tapi 9 malam ya? Ya, tapi waktu itu nggak tsunami sih, berpotensi. Iya, Jadi di HP-an ada SMS-nya, dikasih SMS. Gempa berkekuatan 7,3 berpotensi tsunami. Langsung pergi. Itu pusatnya emang di Lampung? Di Bengkulu. Oh, di Bengkulu? Iya. Tapi berpotensi tsunami di Lampung? Tapi nggak tsunami, berpotensi aja.
Tapi di Lampung belum pernah tsunami kan, masih aman. Kalau tsunami kemarin tuh di Lampung Selatan yang anak Krakatau meletus ya. Oh, Kan kenanya tsunami Iya, iya, iya. Selatan. Tapi kalau daerahku belum. belum sih, masih aman ya dah. Masih. Kalau di situ pernah gempa di Junjung? Si Junjung gempa pernah. Sering. Besar. Enggak sering. Dulu sih sering. Waktu aku masih kecil-kecil, tapi sekarang udah jarang. Udah jarang. Iya. Di Padangnya sering gempa ya. Ya di Padang kemarin gempa kan? Iya pagi-pagi. Iya. Jadi alarm membangun tidur. Iya, bangun gara-gara gempa, Dok. Di asrama di lantai Lantai 3. 3 gempanya kerasa. Ya kerasa, Dok. Panik kan. Tapi Keluar. untung nggak berpotensi tsunami. Iya. Kemarin tuh pusatnya di mana ya? Kemarin pusatnya tuh di pesisir selatan. Oh, pesisir selatan. Dekat 5, berapa skala kalau nggak salah. ya, 5,3 skala Richter. Terus gimana tugas manajemen? 20 Tugas halaman. manajemen agak apa sih ya, Dok? Lumayan banyak sih dikasih bapaknya. Dari 120 halaman Ya, udah 100 progresnya berapa udah halaman. berapa yang udah dibikin atau belum ada? Belum ada sama sekali. Sama kita, salam dulu sama kita. Karena bingung material mau Itu gimana. dikumpulinnya emang tanggal 15 tuh? Iya, kayaknya semuanya? dari itu kayak sih. Iya, apanya kan tanggal 15 tuh. Tanggal Ya kan? 15 Maret. Itu yang dikumpul 20 semuanya semuanya. 120 halaman. Iya. Tanggal 15 tuh. Yes, correct. Aduh. Tuh menyari material sama ngumpulin niat untuk memulai sesuatu itu males. Iya. Kalau aku sih bikin tugas -1 sih. Iya. Hari Amin 1. Iya, Hamin Itu satunya. menambah semangat. Iya, bikin menambah tugas. semangat. Langsung dikerjain langsung Terus siap. selesai, iya. Jadi terus kalau selama di Padang ini udah kemana aja didatangin daerah Padang ini? Di Padang ya. Yang tempat wisata alamnya itu gimana nih? Iya. Itu yang sering dikunjungin lah kalau lagi ada waktu luang, tuh lagi suntuk nggak ada kerjaan tuh gabut gitu. Kalau ya mana ya? Palingan ya pantai sih, Dok. Pantai-pantai Ya. sini. Kalau enggak ya main biliar. Biliar. Ya. Lebih main biliar gak, Dok? Ya enggak sih, enggak bisa main dah. Bisa Bisa sih main. bisa tapi enggak terlalu hebat. Enggak terlalu. Paling itu sih. Jarang juga yang ke apanya yang jauh-jauh. Belum ke pantai. Sering ke pantai sih. Ya. Kenapa sih milih UNP? Masuk UNP? Cerita. Hah? Ya mana ya? Kalau dari segi lokasinya Dari segi lokasi tadi iya, Iya. kita bahas tadi ya. Iya. Lupa. Oh iya, apa ya? Jadi ada rencana apa? Rencana mau ikut organisasi atau mau jadi mahasiswa kupu-kupu hai, atau gimana? pertanyaan yang rencana sih ada sih mau ikut organisasi Apa rencana organisasi? HIPMI kayak. HIPMI, Iya. pengusaha muda Iya. Indonesia. Semoga jadi pengusaha kan. Iya. Wirausaha, Iya. berwirausaha. Iya, iya. Tapi kayaknya semester 3 kayaknya. Coba ikut organisasi kan. Iya. Terus HIPMI, HIPMI. ada nggak temen yang mau diajak atau mau sendiri aja? Rencananya sih mau masuk sendiri aja sih, Dok. Iya. Karena mencari relasi. Iya, mencari relasi. Kadang walaupun nanya-nanya sama kak BP atas atau abang kakak abang tuh, kadang mereka ngasih tahu sih gimana cara ngerjain tugas itu. Kadang kemarinnya mereka ngasih cara penulisan pengantar manajemen tuh gimana, dia ngasih tahu karakter Di organisasi yang sekarang di itu. BNI, ya. Oh, dikasih tahu juga. Kasih tahu juga, Iya. kan diajarin juga. Diajarin juga nggak gitu kayak gimana Ya, urusan yang organisasi sama urusan kuliah gitu. Iya, cara membagi waktu. Membagi juga waktunya. diajarin juga cara membagi waktunya. Tapi kalau di GBNI mereka minta diprioritaskan. Oh, diprioritaskan organisasi itu. Ya nggak mau diduain gitu. Iya. Jadi mereka mau yang pertama. Terus misal nih ada tugas kan, contohnya pengantar manajemen tugasnya Iya. banyak kan. Ada tuh jadwal di organisasi yang dempet misalnya kan. Iya. Apa itu
gimana caranya misalnya loh? kayak ada Zoom tapi kita Ya, lagi organisasi, datang aja ke sana, terus zoomnya di Zoom di sana. oh Di kayak sana gitu. di laboran, Ya. nah, di laboran disiapin kami ada wifi, Ah. ada AC, ada meja, dapat kursi tuh, ya udah kerja sana. Oh berarti emang di sana nggak ada alasannya loh. Ya kalau sebenarnya sih alasan atau kuliah offline prioritas tetap pertama kuliah di, Ya. tapi kalau sama sesama organisasi antara GB atau organisasi lain ya GB nggak mau diduain. Oh gitu ya. Kalau sama kuliah ya emang tujuan kita kan jauh-jauh dari aku dari Lampung ke sini kan mau kuliah, Iya. bukan mau berorganisasi. Gitu. Asik nggak organisasinya loh? Ya, asik sih. Makanya kadang betah, kadang kalau siap ngampus, misalnya kayak hari Kamis gitu kan, ada akuntansi ngampusnya jam 2, terus setengah 5 ada pengantar manajemen. Jadi kan kita akuntansi jam 3 udah keluar, daripada balik lagi ke kos, ya duduk aja situ. Ada tempat ya, mampir ya. Jadi bisa mampir situ ngobrol atau apa. Itu apanya di mana tuh ruangannya? Ruangannya tuh di lantai 1 Fakultas Ekonomi. Oh enggak, di apa yang ini Mayer? Di gedung PKM. Iya. Enggak, kami kan dari ini unit kegiatan mahasiswa dari UKMF, tapi labor. Jadi ya walaupun fasilitas kami lengkap kayak AC, minum air panas, air dingin lengkap tuh ya. Buat kopi lah, makan roti makan, jadi asik ya. Asik ya. Tuh apa tuh rame terus. Kalau apa kan ada jadwal piketnya. BP22 ada kayaknya ikut. BP22 ada, P22, 21, 20, 19. Nah, paling tua ya BP19. BP19. Iya. Yang paling tua. Direktur utama BP19 lagi nyusun ya. Lagi nyusun ya. Lagi mau ganti jabatan itu bulan Maret ini. Bulan Maret ini. Tanggal 12 RUPS. Oh, terus apa enggak? Kan kita BP22 nih doh. Iya. Oh, boleh enggak menjabat kayak untuk sekarang kan kami masih magang. Mungkin kalau untuk dapat jabatan kayaknya masih belum sih, paling masih jadi staf ahli bagi anggota dari departemen itu. Oh iya. Tapi kalau kita udah setahun di sana kita bisa dinaikin jabatan kita kayak jadi manajer. Itu tugasnya apa aja loh? Emang ngebahas itu aja atau? Ya tergantung dari departemennya. Ya. Kalau kan ada untuk sekarang ada 4 departemen. Departemen trading dan investasi. Jadi kalau ada yang mau buka rekening perusahaan, maksudnya buka data keuangan perusahaan. Jadi tugasnya trading dan investasi, mereka buka data ke perusahaan. Jadi kalau kita mau IPO, initial public offering, itu kan ini mau membuka, kita menerbitkan saham kita, jadi kita harus memberikan data keuangan kita. Jadi kalau kita mau orang dari saya anak akuntansi itu banyak tuh buka data keuangan perusahaan. Iya. Jadi tugasnya trading investasi. Susah nggak dong? Iya, diajarin setiap, walaupun saya kan dari departemen PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Iya. Diajarin setiap anggota tuh diajarin gimana cara buka akun. Itu buka akunnya di HP. Iya, di HP. Di HP ada aplikasinya loh. Ada aplikasinya Motion Trade namanya, dari MNC Sekuritas. Oh iya. Asik lah. Ya. Walaupun terdengar asik tapi seleksinya susah ya dah. Berarti itu organisasi yang berhubungan dengan jurusan kita, ya kan? Ada kemungkinan. Potensinya juga yang khusus untuk Fakultas Ekonomi, pasar modal. Terus baru 11 menit baru nih makan gimana sih sini dok? Kalau makan kan biasa lah, laki males masak kan. Jadi masak nasi, beli aja sambal. Oh, beli sambal. Tuh terus sambal yang emang sekali beli atau sekali makan, atau bisa tuh buat 2 kali makan. Ya, anak kos lah ya. Ya anak kos. Kan? Kadangnya sama dong. Gua juga kayak gitu. Sama juga gitu. Iya. Kali beli 2 kali makan gitu. Sering kelaparan nggak sini? Jarang. Jadi kalau misalnya habis duit, aku pergi Pak Saudara. Iya. Oh, yang di tabing ya? Ya di tabing. Kalau habis duit udah nggak ada ambilkan duit kan,
pergi Pak Saudara, numpang makan pasti ntar dikasih uang Ya. jajan sana. Kan dari Lampung nih loh. Hmm. Sini kan nggak motor. Udah kemana aja di Padang? Tempat apa ya? Tempat-tempatnya Yang mungkin sering dikunjungi kalau ada waktu luang. ya mungkin Pantai Gajah. Yang belakang. Ya Pantai Gajah nih, Nah. dekat lah. Lubuk Minturun, ya Tabing lah sering. Ya, Lubuk Minturun udah pernah. Udah pernah mandi Ke Lubuk Minturun. wisata alam, tempat alamnya Udah. sama? Pas upgrading gitu kemarin situ juga kadang pernah juga mandi di Lubuk Minturun. Oh, iya. Minturun. Oh, berarti organisasi itu ada juga kegiatan di luarnya loh, outdoornya. Ada kegiatan outdoor upgrading. Kemarin kami ada kegiatan ke Pariaman, GB Goes to Pariaman. Pakai mobil? Pakai kereta. Iya, asik lah. Asik itu kan karena belum pernah naik kereta kan. Jadi ya kami pakai kereta dari sini jam 7 sampai Pariaman. Jadi GB itu ya walaupun ke situ nggak ada keluar duit 1.000 perak pun nggak ada. Semua udah dibayar. Udah ditanggung berarti. Makan juga ditanggung. Oh iya, asik tuh dah. Makan sarapan ditanggung, ongkos ditanggung, belanja jajan-jajan situ ditanggung. Berarti tinggal bawa badan aja ya. Iya. Jadi kemarin hari Minggu kemarin berangkat pagi sampai sini. Oh, baru Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Ya, oh iya. Ya jadi gimana tuh menurutmu Pariaman? Ya, pantainya lebih bagus sih, lebih bersih ya, dari di sini ya. Ya, berapa jam tuh dari sini ke Pariaman? Ke naik kereta? Itu 1,5 jam. 1,5 jam? Ya. Naik kereta api. Tapi kalau di Lampung ada kereta juga? Kalau di Lampung ada sih, tapi di daerah Bandar Lampung, ibu kota provinsi, ke Lampung Tengah. Gimana tuh perbandingan kereta yang di Padang sama di Lampung? Kalau yang di Lampung belum pernah naikin. Belum pernah? Iya. Ini baru pertama kali kemarin naik kereta di Padang. Aku aja belum pernah naik kereta di sini. Nggak tahu mau kemana cu. Ke Pariamannya naik 5.000 bayar. Iya, murah sih kereta. Iya, kereta Pariaman. Tapi pulangnya berdiri loh, karena emang ya? Iya, berdiri. Nggak kebagian kursi? Nggak kebagian kursi. Padahal mesennya udah hamin 4 hari. Udah habis kursinya. Tapi kalau pergi duduk? Pergi duduk. Kenapa kalau pergi duduk, pulangnya nggak bisa duduk? Kalau pergi itu nggak seberapa rame pas pulang tuh orang semua kan. Kemarin pergi tuh emang udah rame di Pariaman itu kan. Pulangnya rame bukan main tuh, sampai sesak dari gerbong 4 dimajuin ke gerbong 1, dipenuhin gerbong 1. Iya. Naiknya di stasiun mana loh? Naiknya kalau dari sini di Air Tower depan UNP. Turunnya yang di sini? Iya. Turunnya ntar di sini juga, pas baliknya turunnya di sini juga. Sama di stasiun Pariaman sana. Asik kan naik kereta api? Iya, asik. Seperti itulah. Bisa kayak kalau naik mobil kan mabuk gitu kan, mabuk perjalanan. Kalau kereta api bisa ada ngerasain nggak pernah mabuk sih dari nggak ada ngerasain. Walaupun dari Lampung ke sini naik mobil nggak ada, aman-aman aja, nggak pernah mabuk. Oh ya, kalau dari Lampung kan naik biasa ada. Iya. Itu terus ongkosnya berapa tuh? Ongkosnya dari daerah tempat tinggalku ke Bengkulu tuh 250. Ya. Dari Bengkulu ke Padang 250. Berarti 500. Itu sebelum BBM naik. Oh, berarti ke Bengkulu dulu, nggak langsung ke Lampung ya? Karena naik bisnya dari Jakarta ke Bengkulu. Karena nggak ada bis dari sana yang langsung ke Padang, nggak ada. Di Bengkulu baru ada bis dari langsung ke Padang. Oh gitu. Iya. Tapi kalau kemarin ini temen yang pas dia pulang orang Bengkulu, dia balik 350 dari Padang ke Bengkulu. Nah, udah naik jauh, mahal. Iya. Jadi kalau si Junjung bawa motor macet nggak? Nggak ada sih macet. Paling macetnya itu karena perbaikan jalan. Pembangunan jalan. Iya, pembangunan jalan kayak itu sih. Kalau macet apa sih nggak ada. Jambi gitu. Oh nggak. Aman ya? Aman. Nggak ada macet, aman. Jadi mayoritas di sana usaha orang di situ apa, bertani kan, kalau pesisir nelayan. Kalau di Sinjung bertani, sawah, karet, kebun karet tuh. Ya, sawit ada juga. Paling banyak apa sih itu? Paling banyak sawah sama karet. Ya? Iya, sawah sama karet. Kalau di tempatku itu damar. Oh, damar. Ya. Yang buat masak. Oh, yang enggak apa tuh? Getahnya diambil. Oh, getahnya pohon damar, pohonnya besar. Oh gitu. Diameternya mungkin 2 meter kalau diameter ukuran lingkar. Mahal nggak harganya dong?
Getah itu sekilonya kalau lagi murah-murahnya betul 20.000. Wah, lebih mahal dari karet tuh doh. Kalau udah itu paling murah tuh 20.000. Paling murah 20.000. Itu mayoritas Damar oh hasil getahnya aja. Iya. Tapi gitu, itu kalau kita yang nanam, cucu kita yang dapat. Jadi teman-teman gua, mereka tuh ngambil uang jajannya dari ngunduh-ngunduh damar itu aja. Iya. Kayak ngambil getahnya sama kayak karet enggak? Enggak, getah itu bentuknya kaca. Ya. Jadi ada kayak alat kayak mahat gitu istilahnya. Di batang itu. Ya, kan dibuat segitiga gitu. Iya. Diambil getahnya. Getahnya udah keras diambil. Itu laku itu. Cuman kalau ada 30.000, kalau itu 30.000 banyak mereka ngunduh. Iya. 1 kilo aja udah 30.000 ya. Itu berapa pohon ya? Dari 30. Wah, udah gak terasa ya udah ngomong udah sampai 30 menit ya. 30 menit ya dok ngobrolnya. Iya, mungkin ya cukup sekian aja. Ya. Video kami saat ini. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.